warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jalal ilma bita'allum wa arsala lita'limin al-anbiya'i wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah Ibu Guru, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tarbiyah pekanan kita. Tiada yang patut kita katakan dan tiada yang patut kita banggakan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap helaan nafas kita, setiap tetes darah kita, bahkan setiap jengkal di tubuh kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena dikatakan bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang pandai mensyukuri setiap nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Baiklah, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita hingga yaumil hisab nanti. Karena kenapa? Kita sebagai hambanya akan menantikan nanti syafaatnya di hari kiamat atau di yaumul hisab nanti. Untuknya itu kita sering bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengenang ataupun menghadirkan di hati kita agar supaya nanti juga Rasulullah mengingat kita dalam naungannya. Baiklah Ibu Guru, saya akan membawakan sebuah materi tentang 5 akhlak Rasulullah. 5 akhlak Rasulullah. Pada suatu ketika cucu Rasulullah, kan kembar cucunya Bu Guru, Hasan dan Husain. Husain bin Ali bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bisakah ayah menceritakan, karena saya dengar kabar dari sahabat-sahabat Rasulullah bahwa akhlak Rasulullah atau akhlak kakek saya itu paling mulia di antara akhlak-akhlak hamba-hamba Allah yang lain." Maka Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa, "Wahai anakku Husain, kakekmu itu punya sifat pribadi yang sangat luar biasa dan yang dicerminkan oleh hamba-hamba Allah yang belum ada tandingannya di dunia ini. Yang pertama yaitu Daimal Bishri. Akhlak yang pertama yaitu Daimal Bishri. Apa itu Daimal Bishri? Yaitu kehadirannya selalu menggembirakan. Kehadirannya selalu menggembirakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kehadirannya selalu menggembirakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sepanjang menurut riwayat ini, ketika para sahabat-sahabat Rasulullah berkumpul itu tidak pernah ada rasa was-was, tidak pernah ada rasa yang iri atau dengki. Setiap kali dia berkumpul dengan Rasulullah, maka hatinya itu selalu gembira. Dan setiap kali akan berpisah dengan Rasulullah, maka hatinya itu akan selalu merasa kapan lagi kita berkumpul. Dirindukan. Ya, dirindukan. Saking membawa kesejukan itu Rasulullah kalau berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Karena kenapa? Nabi itu terkenal dengan senyumannya. Ya. Nabi terkenal dengan senyumannya.
Nabi mengajarkan kepada kita daimul bisri, tebarkan senyum pada orang-orang yang berada di sekitarmu. Tetapi kalau tersenyum kita dalam keadaan kesendirian itu juga tidak baik, ya. Nanti bertanya ke orang kenapa itu saking seriusnya tarbiyah biar tidak ada orang senyum tonji. Ya, itu yang dilarang barangkali, bukan dilarang tetapi tanda kutip itu kehadiran Rasulullah di tengah-tengah sahabatnya selalu menghadirkan senyum. Bagaimana dengan kehadiran kita di tengah teman-teman kita? Apakah mampu juga atau bisa juga membawa kebahagiaan? Itu tanya pada diri kita masing-masing dan penilaiannya kepada teman-teman kita. Apakah kita sudah mampu membahagiakan teman kita dengan kehadiran tak? Ataukah sebaliknya kehadiran tak itu bisa mengganggu suasana hati teman-teman kita? Itu yang merupakan PR bagi kita barangkali. Dikatakan dalam sebuah hadis atau yang saya baca tabassuka fi wajhi ahika sadaqah, bahwa senyum kepada sahabatmu atau saudaramu adalah sedekah. Tabassuka fi wajhi ahika sadaqah, bahwa senyummu kepada sahabatmu atau saudaramu adalah sedekah. Bagaimana tentang hubungan kita dengan pasangan kita? Apakah pasangan kita sering melihat hati kita ataupun raut muka kita tidak tersenyum atau bagaimana? Bisa kita tanyakan kepada pasangan-pasangan kita. Bagaimana kita menghadapi suami kita atau bagaimana menghadapi istri kita? Apakah kita sering memperlihatkan senyum yang indah atau senyum yang bagaimana? Ataukah senyumnya nanti di tanggal-tanggal baru? Ya. Setelah pertengahan tanggal mulai senyumnya redup, dan setelah tanggal akhir atau bulan-bulan berakhir maka seakan-akan tidak ada lagi senyumnya. Maka senyum tak itu dikatakan senyum yang tidak ikhlas. Beda dengan Nabi, tidak ada tanggal baru, tidak ada tanggal lama, ya, tetap tersenyum sehingga orang-orang yang berada di sekelilingnya merasa bahwa kehadirannya itu selalu dinantikan. Lalu yang kedua, akhlakul mahmudah, bahwa Nabi itu mempunyai akhlakul mahmudah. Apa itu akhlakul mahmudah? Atau akhlak yang terpuji. Kita bisa melihat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21. Berapa itu? Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallaha katsiran. Apa artinya guru? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, ini Allah yang mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ini pernyataan Allah terhadap Rasulullah. Beda dengan kita. Karena kenapa? Akhlak Rasulullah itu memang Allah sudah akui dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah atas kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Lalu yang ketiga, sifat Rasulullah yang ketiga, yaitu syafi'. Syafiq artinya hati yang lembut.
hati yang lembut atau hati yang tidak sombong kepada orang lain. Hati yang lembut atau hati yang tidak sombong terhadap yang lain. Seandainya bisa kita sombong, maka Rasulullah adalah orang yang pertama yang bisa sombong. Apalagi kita ini. Kenapa Rasulullah orang yang pertama yang bisa sombong? Karena Rasulullah itu sudah diakui masuk surga. Tetapi walaupun demikian Rasulullah tidak pernah merasa atau menimbulkan kesombongan di hatinya. Suatu ketika yang sering kita dengarkan, suatu ketika Aisyah pernah melihat kaki Rasulullah bengkak karena saking lamanya sholat. Ya, maka ditegur oleh istrinya, maka ditegur oleh Aisyah. Apa kata Rasulullah? Afama akuna abdan syakura. Apa artinya? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang paling bersyukur? Rasulullah sudah dijamin masuk surga, masih sholatnya sampai bengkak kakinya. Tapi kalau kita, ya Allah, bangun saja malam itu seakan-akan itu hati kita tidak ikhlas karena tidur tak terganggu. Itu karena kita mungkin manusia biasa, beda dengan Rasulullah. Tetapi walaupun kita manusia biasa, ya Kak, ibadah sunnah itu kalau tidak kita paksa-paksa banyak, bukan paksa-paksa sedikit, maka tidak akan terlaksana itu. Dimanjakan. Kalau kita manja-manja diri tak, karena kita selalu merasa bahwa kalau bangun Kak tengah malam, aduh tidurku lagi terganggu, pasti kurang tidurku. Kalau puasa Kak Senin Kamis, aduh mungkin siapa tahu ada makanan yang enak-enak yang tidak bisa saya makan. Iya, dan itu manusiawi Bu Guru. Kadang kita merasa seperti itu, tidak munafik. Kadang kita merasa seperti itu. Ataukah kita mengkondisikan diri kita bahwa tidak bisa Kak puasa deh. Saya juga terutama seperti itu. Saya seperti menegur diri saya bahwa saya yang paling tua di sini, baru saya yang paling sedikit amalan-amalanku. Saya sering merasa diri saya, ya Allah, saya barangkali yang paling tidak bagus di sini di antara teman-teman. Kalau tidak dihadirkan perasaan begitu di hati kita, ya kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita selalu memurojaah diri kita setiap menitnya, setiap detiknya. Jangan ada waktu yang terbuang, yang begitu saja yang kita habiskan untuk berangan-angan, memikirkan yang belum terjadi tanpa kita jalani ibadah-ibadah sunnah. Paling tidak yang paling mudah itu berzikir. Yang paling mudah berzikir. Atau paling kalau tidak mampu berzikir, paling tidak ada teman tak lewat di dekat tak, ya tersenyum ki. Siapa? Ya itu barangkali ibadah-ibadah yang saking lembutnya hatinya Rasulullah itu, sahabatnya sering apa tadi, hati yang lembut atau tidak sombong. Di dalam Al-Quran diabadikan dua cerita tentang kesombongan. Yang pertama, sombongnya Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Sayalah raja yang paling di atas. Sayalah raja yang paling nomor satu. Maka kenapa? Karena saking dianggap dirinya Tuhan, maka sampai sekarang jasadnya itu tidak hancur. Diabadikan gitu di museum. Kenapa? Supaya memberikan pelajaran bagi kita bahwa betul-betul laknatnya Allah itu ada, balasannya Allah itu ada. Kenapa tidak dihancurkan, sekarang masih ada di museum itu jasadnya Fir'aun? Karena
untuk memuhasabah diri kita bahwa sebenarnya balasan Allah itu ada terhadap orang-orang yang sombong. Lalu yang kedua yang diabadikan dalam Al-Quran, kisahnya Qarun. Ya, kisahnya Qarun. Qarun itu sebelum dia menjadi orang kaya, dia miskin. Qarun itu pada masa siapa? Pada masa Nabi Musa. Sebelum dia menjadi orang kaya, Qarun itu orang miskin. Dia mengatakan kepada Musa, "Hai Musa, doakan saya kepada Tuhanmu agar saya bisa menjadi kaya." Seketika itu Nabi Musa diijabaki oleh Allah permintaannya dan menjadi kaya lah Qarun. Karena kekayaannya dan kesombongannya, Qarun kerap kali berjalan-jalan di daerahnya atau di kampungnya atau di daerah sekitarnya mempertontonkan kekayaannya itu. Saking kayanya Qarun, kuncinya itu tidak bisa dia tenteng sendiri, tidak bisa dia kantongi. Apa yang dibawa oleh untanya. Unta yang seret itu kunci gudangnya, kunci berangkasnya istilahnya. Di situ semua ada harta karunnya. Lalu pada saat itu Nabi Musa menegur, "Hai Qarun, sedekahkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepadamu." Lalu Qarun dengan sombongnya, "Ini harta atas usaha saya sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan di sini." Pada saat itu, karena dengan kesombongannya, lalu Allah menggetarkan tanah yang dipijak Qarun itu berserta hartanya. Terbuka tanah itu, lalu tertimbunlah Qarun dengan semua hartanya itu. Makanya itu adalah istilah harta Qarun. Sebenarnya ya bukan harta karun, tetapi harta Qarun. Cuma kita orang Indonesia membahasakan itu harta karun. Itulah asal mula sehingga ada istilah harta karun. Ya memang ada seperti itu, harta karun. Lalu yang keempat, sifat Rasulullah yang keempat, hafizul lisan. Hafizul. Hafizu, Hifdzul, Hifzul, Hifzul lisan, bukan hafizul apa? Hifzul lisan, Hifdzul, Hifzul lisan. Apa itu hifzul lisan? Yaitu punya lisan yang terjaga. Lisan yang terjaga. Ikuti terus saya. Nabi mempunyai lisan yang terjaga. Karena kenapa dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa tidak ada yang lebih mulia yang Allah ciptakan pada diri manusia yang adalah lisannya. Tidak ada yang lebih mulia yang Allah ciptakan pada tubuh manusia kecuali lisannya.